Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2, mata kuliah pengawasan produk ingin memaparkan hasil diskusi kami terkait analisa innovation report dari produk jaket. Yang pertama di sini saya ingin memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Deriza Angelani Firdaus, yang kedua ada Devan Andito, yang ketiga ada Revi Regita Atmaja Putri, yang keempat ada saya sendiri Hilsa Alwi Askia, dan yang terakhir ada Amalia Nadifah. Memasuki slide pertama ini, yang pertama ada inspeksi detail pada produk jaket. Produk yang kita inspeksi ini merupakan produk jaket dengan pemasok ABC City, Fast.co Ltd dengan jumlah pesanan itu 1.200 potong, dengan quality tersedianya itu ada 1.000 potong. Selanjutnya ada pengerjaan EQL yang dimana pengerjaan ini mempunyai nilai masing-masing yang dimana ada critical, major, dan minor. Yang pertama itu ada critical dengan sampelnya itu masing-masing 80. Ditemukan pada pengerjaan EQL ini cacat yang paling serius yang ditemukan itu ada satu lubang yang terdapat pada jaket. Yang kedua ada pengukuran EQL yang dimana ditemukan 20 piece jaket. Dengan maksimal itu pengukuran ini 2 piece jaket dan ukuran sampel itu ada tersedia 20 buah. Cacat yang ditemukan ini terdapat 20 piece jaket dengan tinggi kerah yang berbeda. Selanjutnya ada hasil pemeriksaan di mana di sini kuantitasnya tidak baik. Kenapa tidak baik? Karena produk yang diproduksi selesai 100% itu yang seharusnya berjumlah 1.200, namun setelah adanya inspeksi hanya 83,33% produk yang dikemas berjumlah 1.000 piece karena adanya cacat atau cacat-cacat lain yang ditemukan. Di sini ada gaya atau konstruksinya itu baik, warna produk baik, karya seni atau labelnya baik, pengapakan dan pengemasannya baik, tanda pengirimannya itu tidak ada sebuah spesifikasi dari klien, dan tes dan persyaratan khususnya itu baik. Ditemukan beberapa titik pengukuran tidak sesuai dengan standarisasi dan di luar toleransi, sehingga tidak ada toleransi yang diberikan oleh klien. Selanjutnya ada standar dari inspeksi. Jenis yang digunakan dari inspeksi ini adalah DUPRO atau During Produk. DUPRO ini adalah inspeksi yang dirancang untuk menilai tingkat kualitas produk rata-rata dan mendeteksi masalah kualitas yang mungkin terjadi pada tahap awal. Jika ketidaksesuaian ditemukan, itu memungkinkan untuk tindakan perbaikan cepat dari pabrik dan untuk retropas produksi. DUPRO dilakukan ketika 20-80% barang sudah siap. Standar dari metode inspeksi pengambilan sampel acak melalui EQL. Kenapa produk ini menggunakan jenis inspeksi DUPRO? Dikarenakan dengan menggunakan jenis inspeksi ini barang atau barang yang akan dikirim atau misalnya model yang dikirim itu tidak akan lebih besar dan waktu yang diperlukan juga akan singkat. Sampling standar di sini ada ANSI, standarnya Z14/2008, tingkat pengambilan sampel itu mengerjakan 2. Kerjaan EQL itu yang pertama itu ada kritikal atau tidak diizinkan sama sekali kalau misalnya ada kerusakan kritikal, kalau major itu masih 2,5 dan minor itu 4,0. Selanjutnya di sini ada ukuran sampel yang dimana kritikal itu 20 potong, major 20 potong, dan minor itu 20 potong. Jumlah potongan yang diperiksa itu ada 80 potong, jumlah karton yang tersedia untuk pemeriksaan itu ada 40 karton, dan jumlah karton yang diperiksa itu ada 8 karton, yang dimana nomor karton ini yang diperiksa ada 7, 10, 16, 20, 26, 33, 38, dan 42. Selanjutnya ada organisasi produksi dan pemeriksaan status. Pada jumlah produk jadi dan produk yang dikemas tersedia, namun terdapat pula produk yang belum dikemas terdapat 200 buah dan kapasitas produk order menurut pabrik setiap harinya itu hanya 50 produk dan kapasitas produksi pesanan harian diperkirakan oleh inspektur sebesar 40 buah. Pemeriksaan spesifikasi kuantitas ini di mana hasil diharapkan itu 100%. Dari total pesanan yang harusnya diselesaikan itu ada 1.200 piece. Namun hasil setelah diinspeksi tidak baik karena dari 100% atau 1.200 ini terdapat cacat. Jadi hanya ada 33% atau setara dengan 1.000 piece yang dikemas dalam karton selama pemeriksaan.
Selanjutnya di sini ada rincian pesanan, yang di mana barang yang dipesan itu 1.200, dengan karton 48 piece. Namun yang sudah siap atau sudah selesai periksa itu ada 100 piece dan 40 karton, dan yang diperiksa ini ada 80 piece dari masing-masing critical, meja, dan manner. Di sini ada detail produknya, ada bobot meja, lingkar ukuran bagan, tes pemindahan, dan lain-lain. Masuk ke segi warna, di segi warna ini kesesuaian yang dibandingkan dengan sampel dan spesifikasi sudah disetujui oleh klien, di mana warnanya ini sudah sesuai dengan ton yang sudah mirip dengan persetujuan. Di sini ada gaya, kesesuaiannya dibandingkan sampel itu sudah sesuai dengan sampel persetujuan. Untuk karya seninya itu pertama ada desain umum, itu sama seperti sampel persetujuan, kualitas dan desain umumnya juga sudah sama dengan persetujuan, ejaannya juga sudah sama, keberanian dan warnanya juga sudah sama dengan sampel. Di sini ada dimensi di sini logo, panjang terkecil yang dapat meletakkan logo itu diameternya 3 cm, dan di sini di gambarnya sudah sesuai, panjang itu 3 cm, dan pemosisiannya itu juga sudah sesuai, di mana 4 cm. Selanjutnya di sini ada posisi dari samping, dengan persetujuan kliennya itu 20,5 cm, dan di produknya juga sesuai 20,5 cm. Selanjutnya itu ada paralelisme atau gambar garis di bagian bawah logo, itu sudah sesuai dengan persetujuan. Selanjutnya di sini ada label utama yang sudah disetujui oleh klien, karena label utama dengan ukuran dan label utama yang di depan itu sudah sesuai dengan sampel yang ada, dan kesesuaian dibanding dengan sampel itu juga sudah disetujui oleh klien. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Amel. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan dan waktunya dari Hilsa selaku moderator. Di sini saya akan melanjutkan terkait inspeksi terhadap produk yakni jaket, di mana sekarang ini memasuki pada inspeksi terhadap pengepakan dan juga pengemasan. Mengapa pengepakan dan pengemasan juga memerlukan inspeksi? Karena pada dasarnya pengepakan dan pengemasan yang baik akan terhindar dan mampu menghindarkan barang dari segala kerusakan. Nah, di sini beberapa bentuk pengepakan dan pengemasan. Yang pertama ada kemasan unit. Dalam pengemasan unit jaket sendiri, perusahaan tersebut memutuskan menggunakan polybag transparan. Adapun beberapa langkah yang dilakukan dalam inspeksi terhadap kemasan unit ini, yakni yang pertama, adanya pengepakan satuan, yakni pengepakan per unit dipastikan tertutup oleh polybag. Nah, yang kedua, adanya pengsegelan dan tertutup oleh perekat. Inspektor akan melihat apakah perekat atau penutup polybag sudah dipastikan tertutup rapat. Bisa di next. Oke, mungkin sambil menunggu dari PPT-nya lanjut, di sini akan menjelaskan kembali bahwasannya tahap selanjutnya yakni setiap bagian pada lipatan dikemas, yakni di mana memastikan jaket yang dikemas sudah terlipat dengan baik atau sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan itu sendiri. Nah, yang selanjutnya memastikan atau melakukan pengecekan dengan tisu, di mana pengecekan ini bertujuan apakah jaket atau barang unit jaket ini dalam keadaan basah atau kering. Bisa di next. Selanjutnya,
memastikan stiker barcode di polybag. Keberadaan stiker barcode ini harus dipastikan terdapat pada luaran polybag itu sendiri. Hal ini tentunya dapat mempermudah baik konsumen maupun baik supplier maupun konsumen untuk memastikan informasi yang tertera pada barcode itu sendiri. Selanjutnya yaitu adanya lubang berventilasi. Keberadaan lubang ventilasi pada polybag sendiri digunakan untuk mencegah kelembapan atau jamur pada produk itu sendiri. Bisa di next. Nah, selanjutnya yakni hasil dari inspeksi kemasan unit produk itu sendiri, di mana di sini dapat dilihat bahwasannya terjadi kesesuaian dibandingkan dengan spesifikasi yang diberikan oleh klien sendiri. Selanjutnya dipastikan bahwasannya kemasan dapat mencegah kelembapan, jamur produk dan bahaya mati lemas untuk anak-anak dengan adanya lubang ventilasi yang tersedia. Selanjutnya adanya ketersediaan unit pencegah jamur. Dan untuk persyaratan klien sendiri di sini mewajibkan adanya 25 pieces per kartonnya. Di sini akan disesuaikan apakah jumlah pieces ini sudah sesuai dengan pesanan klien itu sendiri. Bisa di next. Nah, selanjutnya selain ada inspeksi terhadap kemasan bagian unit, di sini juga ada kemasan dalam, di mana dalam pengemasan unit jaket, perusahaan tersebut menggunakan polybag transparan seperti yang telah saya jelaskan tadi. Beberapa langkah yang juga dilakukan oleh pihak inspektor di sini, yakni melakukan pengecekan kembali terhadap jumlah unit dalam satuan kardus itu sendiri. Di sini tertera bahwasannya terjadi kesesuaian dibandingkan dengan spesifikasi klien, yakni terdapat 25 unit per karton ekspornya. Bisa di next. Nah, selanjutnya ada juga inspeksi terhadap kemasan luar. Pengecekan ini dilakukan dengan 5 langkah, yakni yang pertama inspeksi terhadap tampilan keseluruhan karton, pengecekan kerapian dan keamanan kemasan luar. Selanjutnya memastikan bahwasannya pada kemasan luar bagian kardus atau karton ini tidak ada staples. Selanjutnya membuka kardus untuk pengecekan lebih dalam. Yang keempat ada pengecekan kondisi dalam karton atau kardus. Nah, akan dilihat nantinya tampilan dari segi kerapian dan juga keamanan produk itu sendiri. Nah, yang terakhir untuk kemasan luar sendiri ini akan dilakukan pengujian atau inspeksi terhadap pengecekan dinding karton atau kartus ganda untuk memastikan keamanan pada kemasan produk itu sendiri. Bisa di next. Selanjutnya di sini ada hasil dari inspeksi kemasan luar itu sendiri. Dapat dilihat bahwasannya sesuai nomor karton ada 7, 16, 33, 38 sampai 42. Di sini terdapat kesesuaian terhadap jumlah unit yang diinginkan oleh klien, yaitu terdapat 25 potong per kartonnya. Di sini ada lebih detailnya, ada 25 pieces warna solid, ukuran solid per karton ekspor. Ada 2 pieces bantalan karton bergelombang ditempatkan di bagian atas dan di bagian bawah karton. Hal ini menandakan bahwasannya ada kesesuaian terhadap kemasan luar dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan itu sendiri. Bisa di next. Nah, selanjutnya ada dimensi karton ekspor, yakni terdiri dari 5 karton yang dipesan oleh pihak importir. Di sini hasil menunjukkan bahwasannya 5 karton tersebut lolos atau lulus dari standar yang telah ditetapkan. Di sini dengan ukuran masing-masing yakni 61 kali 45 kali 46,5 cm. Bisa di next. Selanjutnya terkait berat karton sendiri tentunya perlu dilakukan inspeksi dan nah di sini ada beberapa hasil yang telah
yang didapatkan oleh pihak inspektor, di mana hasil menunjukkan kelima karton di sini lulus uji coba dengan berat 9,65, 96,2, 9,55, 9,60, dan juga yang terakhir ada 9,55. Bisa di next. Di sini ada inspeksi terhadap tanda pengiriman juga. Tanda depan karton, ada tanda sisi karton, dan juga ada tanda bagian belakang karton. Nah, tanda bagian depan dan samping yang dimaksud dapat berupa pemakaian simbol sebagai instruksi penanganan terhadap barang dan juga pencantuman label brand sendiri. Contohnya di sini yakni pemakaian tanda keep dry atau simpan di tempat yang sejuk atau kering sehingga diharapkan barang jaket tersebut terlindung dari air. Nah, untuk pencantuman label brand sendiri biasanya menggunakan logo maupun nama perusahaan atau usaha. Nah, sedangkan untuk fungsi utama dari pemakaian barcode pada kemasan adalah sebagai wadah segala informasi yang terdapat pada produk itu sendiri. Informasi tersebut dapat meliputi nama produk, jenis produk, tanggal kadaluarsa, kode produksi, sampai dengan nomor identitas produksi. Nah, di sini telah terjadi kesesuaian terhadap tanda pengiriman yang dilakukan terhadap kelima karton kemasan tersebut. Bisa di next. Selanjutnya ada bagian dimensi produk. Di sini perusahaan menetapkan adanya jumlah pengukuran EQL. Di sini jumlah cacat ditemukan ternyata ada 20 dan padahal maksimum yang diizinkan hanya 2. Jumlah unit yang diinspeksi terdapat 20. Adapun hasil yang diharapkan sepertinya tidak sesuai dengan apa yang kenyataan yang setelah dilakukan inspeksi tersebut. Bisa di next. Nah, ini adalah dokumentasi dari inspeksi pada bagian dimensi produk, mulai dari panjang jaket, panjang dada, bagian bahu, bagian kerah, saku lengan, manset lurus, bagian kerah turunan, dan juga turunan leher. Mungkin itu dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Revi. Selanjutnya untuk Amel Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang tes dan persyaratan khusus yang telah dilakukan pada produk. Jadi ada beberapa tes dan persyaratan khusus yang harus dilengkapi untuk bisa lulus dalam inspeksi ini. Jadi yang pertama ada pengujian pemeriksaan berbagai karton jika ada 3 karton per referensi. Untuk nomor kartonnya tidak ada, nomor gaya tidak ada, warnanya tidak ada, rincian kuantitasnya tidak ada, hasilnya lulus. Ini karena memang tidak ada spesifikasi yang khusus untuk karton. Untuk yang kedua, ada uji ukuran sampel. Untuk uji ukuran sampel ini itu apakah inspektur diizinkan untuk melakukan ukuran pengambilan sampel karton yang diharapkan oleh klien secara acak. Nah, hasilnya lulus, ini berarti jawabannya iya, berarti memang diizinkan. Untuk next slide. Baik, yang ketiga, ini ada uji jatuhkan karton. Nah, pengujian ini dilakukan pada 3 karton sesuai dengan prosedur ISTA A1. Nah, ISTA 1 itu adalah tes kinerja integritas tanpa simulasi 1A, yaitu pengujian yang fokus pada kekuatan dan kekokohan produk. Berikut paket kemasan dengan mengabaikan kondisi lingkungan seperti moda pengiriman, gudang penyimpanan, atau lainnya. Pengujian ini mencakup pengujian produk dalam kemasan dengan berat tidak lebih dari 60 kg. Ketinggian uji jatuh bervariasi sesuai berat kemasan. Pada uji jatuh karton ini hasilnya lulus. Next. Untuk yang keempat, ada mencocokkan info pengepakan. Nah, dalam pengujian ini melakukan verifikasi apakah produk
yaitu nomor PO atau nomor item atau deskripsi produk yang dikemas dalam kemasan sudah sesuai dengan informasi pada kemasan terkait, kotak kado atau karton ekspor. Jika iya, maka hasilnya lulus dan pada inspeksi ini hasilnya lulus. Untuk yang kelima, pemeriksaan kerusakan jarum. Dalam pemeriksaan ini diperiksa apakah tidak ada kerusakan yang jelas dari jarum konstruksi, tarik jahitan dengan tangan menggunakan kekuatan 70 Newton selama 10 detik untuk memeriksa lubang jarum dari adanya kecacatan. Hasilnya tidak boleh ada kerusakan jarum dan dalam inspeksi ini hasilnya lulus. Next. Yang keenam, ada pemeriksaan resleting. Untuk cara pemeriksaannya, yaitu yang pertama, tutup dan buka zip. Yang kedua, ukur panjang resleting. Yang ketiga, pegang resleting dan beri tekanan saat ditutup. Ketentuannya, resleting harus mengunci saat ditutup. Resleting tidak boleh terbuka dari tengah. Panjang zip harus dalam toleransi. Dan kualitas resleting harus bebas dari cacat visual atau bergelombang. Pemeriksaan resleting hasilnya lulus. Next. Untuk yang ketujuh, ada pemeriksaan tombol. Cara pemeriksaannya yaitu yang pertama, periksa tombol dan jahitan dan bandingkan dengan spesifikasi, dimensi, bentuk, warna, bahan, lubang, dan yang kedua, periksa jahitan dan kancing apakah terpasang dengan kencang dengan cara menarik kancing. Yang ketiga, periksa apakah kancing dan lubang kancing sudah sesuai, bisa dimasukkan dan dilepaskan setelahnya. Yang keempat, periksa apakah tombol sudah ditempatkan dengan benar dan ditempatkan dengan baik sesuai dengan spesifikasi atau sampel persetujuan. Yang kelima, periksa juga tombol cadangan jika ditentukan. Ketentuannya, kancing dan jahitan harus benar dan sesuai spesifikasi. Kancing dan jahitan harus terpasang dengan aman. Kancing harus bisa masuk melalui lubang kancing dan bisa dilepas setelahnya dengan aman. Tombol harus diberi jarak sesuai spesifikasi atau sampel persetujuan. Tombol tambahan harus disertakan. Dan hasilnya di sini tidak ada karena memang dalam produk ini tidak ada tombol pada produk. Next. Untuk pemeriksaan yang ke-8 yaitu cek saku atau kantong. Cara pemeriksaannya yakni periksa kantong yang ditentukan dan bandingkan dengan spesifikasi atau sampel persetujuan. Lalu periksa apakah kantong sudah terbentuk dan selesai, lalu bandingkan dengan spesifikasi atau sampel yang disetujui. Ketentuannya, saku atau kantong yang ditentukan ada dan terpasang dengan benar dan di posisi yang sesuai. Kantong atau saku harus sesuai dengan spesifikasi yang disetujui, dan hasilnya adalah lulus. Next. Untuk yang ke-9 ada pemeriksaan kecocokan model. Cara pemeriksaannya yakni memakaikan produk kepada model atau manekin dan verifikasi bahwa tidak ada masalah. Lalu pengujian dilakukan pada setiap ukuran yang tersedia. Ketentuannya, produk harus mempunyai ukuran yang benar dan sesuai. Dan hasil pada pemeriksaan ini itu tidak ada karena memang tidak tersedia model ataupun manekin di pabrik. Yang ke-10 ada pemeriksaan berat kain. Cara pemeriksaannya, yang pertama, potong bahan ke ukuran dan nomor standar, dan dari bagian yang ditentukan untuk digunakan penguji GSM. Yang kedua, bandingkan dengan spesifikasi yang telah disetujui. Ketentuannya, berat material harus sesuai dengan spesifikasi. Hasilnya tidak ada karena tidak ada pemotong GSM yang tersedia di pabrik. Next. Yang ke-11 itu ada tes kelelahan. Cara pemeriksaannya yakni lakukan pengecekan pada produk dan suku cadangnya
yang bisa disetel berulang kali, misalnya resletingnya, sesuai dengan kapasitasnya selama 20 siklus, atau mengikuti spesifikasi klien jika ada. Ketentuannya, pada bagian produk tidak boleh pecah, berubah bentuk atau rusak dengan cara apapun setelah digunakan. Produk harus tetap berfungsi normal tanpa kehilangan apapun. Dan hasil pada pemeriksaan ini adalah lulus. Next. Untuk yang ke-12 ada pemeriksaan bau. Cara pemeriksaannya yakni cium produk, periksa apakah ada bau, bandingkan dengan sampel yang sudah disetujui, ketentuannya tidak ada bau yang aneh atau bau yang tak terduga. Dan hasil pemeriksaan pada produk ini adalah lulus. Next. Baik, untuk yang ketiga itu ada uji gosok atau tekstil. Cara pemeriksaannya yakni yang pertama, gosokkan produk atau label dengan kain katun putih kering 10 kali pada jarak 10 cm dengan kekuatan 9 Newton atau 1 kg. Yang kedua, gosokkan produk atau label dengan kain katun putih direndam dengan air sebanyak 10 kali dengan jarak 10 cm dengan kekuatan 9 Newton. Untuk yang ketiga, gosokkan produk atau label dengan kain katun putih yang dibasahi dengan spiritus minyak bumi 10 kali pada jarak 10 cm dengan gaya 9 Newton. Atau bisa juga mengikuti spesifikasi dari klien. Ketentuannya, tidak boleh ada perpindahan warna lebih besar dari 4 pada skala abu-abu antara kain putih asli dan yang berwarna setelah uji kering. Yang kedua, tidak boleh ada perpindahan warna lebih besar dari 3-4 pada skala abu-abu antara kain putih asli dan berwarna setelah pengujian basah. Yang ketiga, hasil cetakan produk atau label harus tetap menempel pada permukaannya dan tidak kusam atau terkelupas menjadi rusak. Dan terakhir, label peringkat tidak boleh menggulung, terkelupas atau rusak dengan cara apapun. Dan pada pengujian ini hasilnya produk lulus. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tes kekuatan jahitan. Saat melakukan inspeksi produk jaket, ada pula hal yang harus diperhatikan yaitu dengan menguji kekuatan jahitan pada produk seperti di gambar di bawah. Dan jahitan yang diuji itu tidak boleh putus. Nah, saat dilakukan pengecekan, jahitan yang ada pada jaket tidak terputus, yang dimana berhasil lolos pemeriksaan. Bisa di next. Oke, selanjutnya adalah pemeriksaan spesifikasi warna. Selain memeriksa kekuatan jahitan, perusahaan juga perlu memeriksa spesifikasi warna yang telah dipesan oleh klien, apakah Pantone sudah sesuai dengan yang diharapkan. Dan di sini gambaran ditampilkan produk dihasilkan mirip dengan sampel persetujuan. Next. Selanjutnya adalah tes perekat. Nah, pemeriksaan tes perekat ini agar mengetahui dan memastikan bahwa tidak ada bahan yang terkelupas dan juga tidak ada warna yang transfer ke selotip pada saat tempel. Nah, objek-objek yang akan dites biasanya ialah pada bagian logo, karya seni, dan juga penandaan. Nah, selotip ini akan dilepas dengan cepat namun tak serentak seperti gambar yang di bawah. Next. Selanjutnya yaitu pemeriksaan deteksi logam atau jarum. Produksi yang dihasilkan oleh perusahaan atau pabrik harus 100% bersih dari benda logam asing. Namun di sini disayangkan pabrik masih belum memiliki mesin mendeteksi logam. Next. Selanjutnya ialah tes pemindaian kode batang. Nah, kode batang harus disesuaikan dengan spesifikasi klien dan dapat dipindai dengan nomor yang tepat. Yaitu caranya dengan yang pertama, hubungkan pemindai ke PC atau komputer ataupun laptop dan pindai kode batang tersebut. Yang kedua, lalu pindai setiap kode batang pada produk dan membandingkan hasil dengan kode di bawah kode batang. Next.
Selanjutnya yaitu perbandingan sampel persetujuan. Pemeriksaan pada hasil produk jadi dilakukan dengan memeriksa dimensi, bentuk gaya, atau warna produk pada sampel persetujuan. Nah, aspek-aspek tersebut harus sesuai dengan contoh persetujuan dan produk tersebut pun dapat lolos dari pemeriksaan ini. Selanjutnya yaitu pemeriksaan kepadatan jahitan. Nah, jumlah jahitan per inci harus dihitung dengan tepat, baik dari spesifikasi ataupun sampel persetujuan. Yang dimana pada produk jaket ada 8-9 jahitan per inci dan sama seperti sampel persetujuan. Jadi next. Selanjutnya yaitu pemeriksaan berat badan. Oke, selanjutnya itu bisa di next. Selanjutnya yaitu pemeriksaan simetri. Perusahaan atau pabrik harus dapat memerhatikan mengenai simetri produk tersebut yang dihasilkan dengan cara melipat produk pada sumbu simetrinya ataupun menggunakan alat ukur untuk perbandingan. Nah, produk yang dihasilkan oleh perusahaan dapat disetujui dan juga lolos pada tahapan ini. Next. Selanjutnya yaitu pemeriksaan label. Semua label harus ada dan juga dilampirkan dengan benar pada produk yang dihasilkan, begitu pula dengan informasi pada tabel untuk spesifikasi pada produk. Bisa di next. Selanjutnya yaitu pemeriksaan berat badan. Berat actual produk juga harus diperiksa dengan timbangan yang dikalibrasi terhadap spesifikasi atau sampel persetujuan. Apabila tidak ditentukan, maka akan ada toleransinya yaitu kurang lebih 5%. Bisa di next. Oke, di sini bagian menyetrika, mencuci, dan juga pemeriksaan perawatan. Produk hasil jadi pun akan diperiksa apakah produk telah disetrika dengan baik, apakah produk dapat dilipat ke dalam bentuk yang ditentukan, dan apakah produk telah dicuci ataupun dirawat. Nah, hal ini harus dilakukan sesuai dengan spesifikasi yang ada. Yang telah dilakukan oleh perusahaan ini telah tepat karena mirip dengan sampel persetujuan sehingga lulus pada tahap ini. Selanjutnya yaitu pemeriksaan isian. Isian item harus dilakukan pemeriksaan isian yang mengikuti persyaratan klien dan produk harus dipastikan bersih, kering, dan tidak mengandung benda asing. Jadi next. Oke. Di sini ada tabel daftar cacat dari pengerjaan, yang dimana yang pertama itu produk mengandung bekas kotoran yang hanya terlihat kurang dari 1 meter jauhnya, dan itu kuantitasnya masih di minor, yaitu parahannya adalah 6. Lalu di major sendiri adalah lubang tak terduga pada produk dan benang ditarik keluar. Lalu di sini juga ada minor yang keparahannya 7. Untuk anak-anak, cacat harus kurang dari 0,5 cm. Lalu ada majornya yang dengan keparahan 1, itu tanda lem ditemukan di terlihat dari jarak 1 meter. Ya, next. Oke, selanjutnya masih sama. Di sini ada tingkatan major dengan keparahan 2. Yang pertama itu jahitannya belum dijahit tertutup, yaitu ada jahitan terbuka, dan yang kedua itu jahitan terbuka untuk produk yang mengandung bulu kikir atau bulu bawah. Jadi next. Oke, di sini ada gambar produk yang cacat. Jadi produk jaket yang dihasilkan itu cacat dan ditandai oleh tanda-tanda yang merah seperti ini, yaitu adanya tanda kapur, yang dimana itu adalah masuk ke dalam minor. Gitu. Next.
Oke, selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik, terima kasih. Berikutnya ini ada hasil gambar-gambar dari inspeksi yang telah dilakukan. Yang pertama di sini terdapat tanda kapur pada produk. Di sini juga terdapat tanda kapur lagi pada bagian sisi kanan ya. Lalu pada gambar berikutnya terdapat lubang kecil. Selanjutnya ada kerusakan pada kain. Bisa di next. Oke, di sini juga saat inspeksi menemukan cacat-cacat lainnya. Yang pertama ada ujung benang yang belum dipotong. Lalu terdapat tanda lem. Oke, bisa dilanjut next. Di sini juga, kalau di sini difokuskan inspeksinya yaitu pada jahitan. Jahitan di sini adalah jahitannya yang terbuka. Oke, bisa di next. Nah, di sini informasi umum dari pabrik, pendapat inspektur tentang rata-rata pabrik. Yang pertama ada kerjasama pabrik atau bengkel yang dinilai rata-rata. Berikutnya ada organisasi pabrik atau bengkel yang dinilai juga rata-rata. Berikut ini ada tampilan produk di luar tampilan depan dan juga di luar tampilan belakang. Oke, bisa di next. Nah, di sini ada catatan lainnya. Ini ada tampilan depan dan tampilan belakang bagian dalam produk saat kurangnya benang tadi saat jahitan. Di sini ada juga gambar produk sampel yang rusak dan ada karton yang dikemas ulang. Oke, bisa di next. Ini adalah gambaran terakhir saat produk jadi yang telah dikemas. Oke, bisa di next. Nah, ini adalah tahap terakhir dari inspeksi, barang selesai namun belum dikemas. Dan yang terakhirnya adalah karton yang diperiksa untuk pengemasan barang. Bisa di next. Ini adalah bukti dari penafian pabrik. Surat-surat yang akan dilengkapi oleh pabrik. Bisa di next. Dan ini adalah kode etik yang harus dilengkapi oleh suatu pabrik. Kode etik QMA. Oke, berikutnya. Dan ini adalah yang terakhir, draft laporan yang telah ditandatangani oleh pabrik. Oke, next. Berikut ini adalah hasil dari laporan akhir setelah inspeksi telah selesai dilakukan. Oke, mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin presentasi dari kelompok 2 sudah selesai. Kami ucapkan terima kasih. Jika ada ingin pertanyaan bisa ditanyakan kelompok 2. Presentasi ini kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.